sketsa kota peradaban ini? Maka yang pertama dilakukan oleh Rasulullah, nah dulu saya sebelum masuk ke sketsa tersebut, saya ingin membicarakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kota Yathrib kepada Rasulullah. Sebenarnya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kota Yathrib ini dalam kondisi yang sebenarnya tidak lebih bagus daripada Mekah. Bahkan dari Taif ya. Madinah ini memiliki kelemahan apa? Kelemahan dari sisi yang pertama adalah ekonomi. Orang-orang di Madinah hanya bisa melakukan tani, Pak. Mereka tuh petani semuanya sebenarnya. Bahkan mereka tidak lebih hebat, tidak lebih bagus daripada Khaybar. Ya, kota Madinah itu, Yathrib, tidak lebih baik sebenarnya tanahnya dibandingkan kota Khaybar. Perkebunan kurma yang paling bagus itu di mana? Di Khaybar. Ya, bukan di Madinah atau di Yathrib. Maka dengan mereka hanya memiliki keutamaan yaitu petani, maka mereka sebenarnya lemah dari sisi perdagangan. Ya, makanya mereka tuh sebenarnya ekspor ya. Mereka dagangnya itu di mana? Di Mekah, kemudian datang ke negeri Syam, ya, bolak-balik seperti itu. Itulah gambaran bagaimana kota Yathrib. Nah, di kota Yathrib sendiri, ini adalah kota yang disebutkan penuh dengan konflik. Yaitu bagaimana kita membaca sejarah suku Aus dan Khazraj, itu selalu bertekai-tikai, mereka selalu berkonflik. Bahkan ketika Bai'atul Aqobah pertama, itu mereka orang-orang Madinah mendatangi Rasulullah sebelum bai'at. Seandainya engkau bisa, ya Rasulullah, mendamaikan kami, maka kami akan menjadi pendukungmu. Sampai dikatakan kepada Rasulullah seperti itu. Saking mereka tuh lelah, Pak. Lelah bertikai. Bayangkan hari ini kita sering bertikai. Dengan hal-hal yang kecil ya sama. Dan itu sudah dicontohkan dulu di zaman Rasulullah SAW. Jadi mereka tuh lelah, Pak, dengan berkonflik. Dan meminta Rasulullah menjadi solusi daripada konflik-konflik mereka. Bayangkan ketika kisah Salahuddin Al-Ayyubi diminta oleh Nuruddin Zenki saat itu untuk merebut kembali kota Palestina, Masjidil Aqsa. Tapi apa yang dikatakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Tidak sekarang. Kenapa? Karena masyarakat muslimin saat itu, ya, di Mesir waktu itu, belum bersatu. Masih banyak terjadi konflik persaudaraan. Maka dari itu, tidak mungkin Allah akan menolong sebuah perjuangan yang dimana di dalamnya banyak konflik. Tahsabihum jami'un wa qulubuhum satta. Seakan-akan engkau bersatu tapi hati-hati kalian bercerai-berai. Maka tidak. Maka hanya kemudian beberapa waktu kemudian ketika umat muslim sudah bersatu, baru Salahuddin Al-Ayyubi bersama dengan tentaranya menaklukkan atau membebaskan Palestina dari orang-orang Romawi. Jadi saking pentingnya persatuan. Bayangkan Pak, hari ini konflik kita, ini sebentar lagi pilkada kan. 1, 2, 3 konflik, beda pilihan. Bayangkan, beda pilihan kita nggak ngobrol. Padahal orang-orang beriman itu kan bersaudara. Ya. Orang-orang bersaudara, tapi dengan pilihan politik saja kita sudah konflik. Begitu mudahnya kita hari ini diombang-ambingkan dengan isu-isu seperti itu. Ini pelajaran buat kita. Kemudian yang kedua adalah kota Yathrib adalah kota yang berpenyakit. Jadi disebutkan banyak para ulama mengatakan Hummal Yathrib. Apa itu Hummal Yathrib? Hummal Yathrib itu adalah demam Yathrib. Kan dulu bahkan sekarang ya, penyakit itu dinisbatkan kepada kota yang memproduksi penyakit tersebut. Contoh misalkan flu Singapura ya, hari ini kita ada flu Singapura. Dulu ada namanya Hummal Yathrib. Demamnya kota Yathrib. Nah, jadi kalau orang datang ke kota Yathrib saat itu, Pak, itu pasti akan tertimpa penyakit demam beberapa hari. Bahkan Bilal bin Rabah itu sampai mau pingsan ketika masuk Yathrib. Begitulah saking terkenalnya Yathrib itu dengan kota penyakit. Nah, ini ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Karena apa?
Allah memberikan kota Yathrib bukan kota yang siap sebenarnya. Banyak sekali kekurangannya. Tapi justru dengan kekurangan-kekurangan tersebut, kata Dr. Abdul Karim Zaidan, justru dari sebuah kelemahan itulah peradaban akan datang. Karena biasanya dengan kota-kota yang nyaman, termasuk Mekah adalah kota yang nyaman, biasanya tidak mau menerima perubahan. Hanya kota-kota yang penuh dengan konflik, penuh dengan keletihan gitu ya. Tadi ada penyakit, itu lebih mudah untuk menerima perubahan. Dan datang Rasulullah ke sana. Jadi Humal Yathrib. Bahkan ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika masuk Yathrib, banyak sekali yang demam. Termasuk juga ketika kota Yathrib dikatakan kota yang berpenyakit, maka dinisbatkan kepada mereka adalah penduduk-penduduknya lemah. Penduduknya lemah. Tapi Rasulullah SAW memiliki strategi. Mereka kita sudah sempat cerita ya. Ada sunnah ketika kita tawaf itu namanya rommel. Ya. Rommel. Apa itu? Yaitu lari-lari kecil di 3 tawaf pertama. Ketika kita tawaf. Kalau bapak-bapak sekalian memiliki gambaran bahwa Ka'bah itu, biasanya kalau kita tawaf kan di Hajar Aswad, kita kan itu kan rute pertama kita dimulai dari Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah kemudian setelah Hajar Aswad kan ada pintu Ka'bah, dan di sisi Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu ada namanya Darun Nadwah, yaitu tempat orang-orang kafir Quraisy itu berkumpul, Pak. Para petinggi-petinggi orang-orang kafir Quraisy itu berkumpul. Nah dari Darun Nadwah itu, tempat itu kelihatan, Pak. Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu kelihatan. Sisi yang seperti itu di situ kelihatan. Nah, apa yang dikatakan Rasulullah? Ketika kalian sedang bertawaf, ya, ketika sedang umroh saat itu, lakukan 3 tawaf pertama itu dengan lari-lari kecil. Tapi hanya dari Hajar Aswad sampai dengan Rukun Yamani. Nah, Rukun Yamani ada di sebelah sana. Ya, ada di sisi berseberangan dengan Hajar Aswad. Berlari-lari kecil. Kenapa? Ini strategi, Masya Allah. Ketika Rasulullah, maka segala sesuatu itu ketika kita ilmui dan bersiasah. Dan siasah itu juga harus ada ilmunya. Jadi ketika Rasulullah meminta para sahabat berlari-lari kecil, maka apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy? Yang sebelumnya mereka menisbatkan orang-orang Yathrib itu orang-orang yang lemah. Kata mereka adalah, kuat sekali orang-orang Yathrib, berlari. Mengelilingi Ka'bah itu berlari, Pak. Jadi orang-orang kafir Quraisy di Darun Nadwa itu mengatakan, kok mereka kuat sekali, kok umat Muhammad kuat sekali ini, gitu. Mereka berlari kecil. Tapi ketika sudah sampai di sisi Rukun Yamani, mereka berjalan. Nah ini ada kesempatan untuk mengambil nafas. Kemudian setelah Hajar Aswad, berlari lagi. Jadi seakan-akan dilihat bahwa orang-orang Yathrib itu, orang-orang yang dari Madinah, itu adalah orang-orang yang kuat. Karena yang lain berjalan, Pak. Hanya umat Nabi Muhammad saja yang berlari. Ini strategi, Pak. Maka dijadikan oleh, di dalam kitabnya Imam Ibnu An-Nawawi, ini dijadikan sunnah. Bahwa 3 putaran pertama itu disunahkan untuk berlari-lari kecil. Rommel namanya. Dan ini salah satu hikmah. Begitulah orang-orang kafir Quraisy menganggap orang-orang Yathrib adalah orang-orang yang lemah. Kemudian dari sisi perekonomian tadi ya, bahkan orang-orang Quraisy itu diabadikan oleh Al-Quran, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Diabadikan bahwa orang-orang Mekah adalah orang-orang yang memiliki talenta perdagangannya itu lebih baik dari suku-suku yang lain. Maka digambarkan oleh Allah. Dan ketika sudah disematkan oleh Allah, di dalam Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Maka kalau mau belajar tentang ekonomi, belajar sama orang-orang Quraisy. Bagaimana mereka berdagang. Bahkan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, itu orang-orang yang kaya raya. Dari orang-orang Quraisy. Itu. Dan orang Madinah atau orang Yathrib bukan seperti itu tipikalnya. Begitulah Allah memberikan kota Yathrib sebagai kota yang lemah secara ekonomi. Kemudian
Yang keempat adalah bagaimana masyarakat Yasrib termasuk masyarakat yang pada umumnya juga buta huruf. Buta huruf sama seperti penduduk Mekah. Hari ini kalau kita ingin belajar tentang peradaban, mungkin nggak peradaban dibangun dengan orang-orang yang buta huruf? Ya mungkin. Bahkan negeri ini hari ini kan punya program memberantas buta huruf. Al-Quran, buta huruf, tulisan dan yang lain. Karena nggak mungkin orang yang buta huruf itu membangun peradaban. Begitulah Allah memberikan sebuah tempat yang masyarakat pada umumnya buta huruf. Nah, ini hikmah untuk kita semuanya. Karena kita sedang tidak berbicara tentang dia bisa membaca atau tidak, dia bisa manajemen atau tidak, bukan. Kita berbicara tentang ketuhanan. Pada sisi apa mereka berafiliasi. Jadi Rasulullah diberikan kota yang buta huruf. Huwallazi ba'atsa fil ummi. Rasulullah yang ummi dan masyarakatnya ummi. Tapi bagaimana dari kota kecil tersebut Allah berikan satu peradaban yang besar. Kalau menurut geografi, bayangkan kota Yasrib itu kecil, kemudian memberikan dampak sangat positif terhadap kota-kota lain. Bahkan Mekah saja itu menerima Islam itu 8 tahun setelah Nabi Hijrah. 8 tahun setelah Nabi Hijrah. Kemudian merambah ke kota negeri Syam, ya. Para sahabat yang ditinggalkan itu membuka kota-kota sampai Mesir, sampai dengan Maroko. Begitulah peradaban dimulai dari kota Yasrib, kota yang kecil. Kemudian keahlian membaca saat itu langka, ya. Keahlian membaca itu saat itu langka. Maka ketika ada orang yang bisa membaca itu, Masya Allah, memiliki talenta tersendiri. Pada zaman ini apa Pak yang menurut kita sangat langka? Mungkin ahli nuklir kali ya. Mungkin ahli apalagi fisika dan yang lain-lain. Itu dianggap seperti itu Pak zaman dulu. Membaca saja dianggap memiliki talenta khusus. Kemudian yang kelima adalah masyarakat Yasrib adalah masyarakat yang agamanya pun sama, yaitu musyrik, menyembah berhala. Menyembah berhala. Bayangkan ketika berhala, karena mereka ini adalah mereka memiliki agama yang tidak memiliki kitab suci. Tidak memiliki kitab suci. Karena mereka membangun peradaban agama di sana, itu berdasarkan apa? Isu, Pak. Berdasarkan isu. Bahkan mereka menganggap, bahkan orang-orang Mekah itu menganggap ketika mereka menyembah berhala dan tawaf di Ka'bah, mereka mengatakan ala millati Ibrahim. Mereka di atas milahnya Ibrahim. Kata siapa? Isu dari nenek moyang mereka. Dan yang tepat bahasanya di Al-Quran adalah mereka mengikuti agama-agama nenek moyang mereka. Mana ada peradaban bisa dibangun dari agama yang berdasarkan isu. Hari ini orang banyak belajar tentang isu, Pak. Mungkin hanya melihat YouTube dia belajar. Sudah bisa memberikan fatwa. Hari ini seperti itu kondisinya. Balik lagi kita ke zaman dulu, Pak. Orang memberikan fatwa ilmu hanya berdasarkan melihat Google, melihat YouTube. Kalau yang dibuka adalah orang-orang yang terpercaya, ya, situs-situs yang memang bisa dipercaya, kredibel, rujukannya dan yang lain-lain, itu mungkin bisa diterima. Tapi masalahnya hanya isu saja. Bahkan kita menerima WA, ya, kalau tidak disebar maka akan terjadi bencana di keluarga Anda, macam-macam. Kemudian dia takut disebar, Pak. Hari ini banyak yang seperti itu kan, kayak gitu, Pak. Maka dari itu kita kembali lagi itu ke zaman dulu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah mereka. Mereka beragama berdasarkan isu. Itu namanya tutur tinular, Pak. Dituturkan kemudian ditularkan. Itu, orang beragama berdasarkan isu. Bayangkan ketika orang-orang yang tidak memiliki kitab. Kalau orang beragama itu harus ada kitabnya. Maka seperti halnya Persia dan Romawi. Bayangkan, kita cerita tentang bagaimana Rasulullah itu kemudian menebarkan Islam di Persia dan Romawi. Beda, penerimanya beda kan? Ketika mereka datang ke orang-orang Romawi, ya, justru dengan penerimaan yang lembut sekali. Ya, oleh raja-raja mereka dikatakan bahwa
apakah benar dia adalah nabi? Karena di Palestina saat itu yang dikuasai oleh orang-orang Romawi, di sana tuh ada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, yaitu agama-agama Samawi, yang mereka memiliki kitab. Bahkan, walaupun mereka sudah acak-acak ya kitabnya mereka, tapi mereka memiliki panduan. Berbeda dengan orang-orang Persia, yaitu agama yang menyembah api. Mereka nggak punya kitab, rujukan nggak punya. Maka ketika menerima dakwah Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh mereka apa? Siapa nih orang nih? Belagu banget kata Kisrah. Menyebutkan namanya sebelum namaku. Ya, orang-orang Persia seperti itu. Jadi mereka baru belum melihat konteks dakwahnya. Mereka yang dibahas pertama kali adalah siapa orang ini yang menyebutkan namanya sebelum nama aku. Min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa Kisra. Jadi dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra. Siapa orang ini nih? Belagu banget gitu. Maka orang yang mengantarkan surat tersebut ingin dibunuh. Belum konteksnya, belum dipelajari konteksnya sudah ingin membunuh. Begitulah orang-orang yang tidak didasari dengan ilmu. Beda. Nah, beda dengan orang-orang Romawi yang kemudian juga ada di Yasrib, ada orang-orang Yahudi juga. Bahkan orang-orang Yahudi Yasrib, kenapa mereka ada di Yasrib saat itu? Karena mereka memahami dan mengambil dari kitabnya mereka bahwa kelak akan ada nabi yang besar di kota tersebut. Walaupun sebagian ya tidak hanya di Madinah, tapi ada juga di Khaybar, karena kotanya hampir sama cirinya. Sebagian besar ada di kota Yasrib. Mereka sendiri meyakini kebenaran bahwa akan ada nabi yang akan besar di kota tersebut. Begitulah orang-orang terdahulu. Maka salah satu kelemahan orang-orang Yasrib sendiri, ya orang penduduk asli, tidak beragama berdasarkan kitab. Ya, tidak beragama berdasarkan. Itulah kelemahan-kelemahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kota Yasrib. Yang kemudian memiliki hikmah sebenarnya. Bahwa kenapa hari ini Madinah atau Yasrib itu menjadi kota peradaban. Ya, awal peradaban Rasulullah SAW. Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa ini bukan berbicara tentang jumlah. Bukan berbicara tentang kualitas. Tapi berbicara tentang iman, Pak. Hari ini kita, kalau orang manajemen tuh ada yang membuat namanya 4DX. Ada yang membuat pipeline. Ada yang membuat ini manajemen ini. Bukan tidak penting, Pak. Boleh kita membuat hal itu. Tapi yang kita lupa adalah kita melupakan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin, Pak, dengan teman-teman DT Peduli, kita ada membina diklat kemarin, Pak, di Gunung Bunder. Kita miris melihat ratusan anak-anak muda, usia dari SMP sampai SMA. Itu datang ke Gunung Bunder, Pak, ke tempat lokasi kami waktu itu, waktu kemarin. Kurang lebih 500 orang. Untuk apa? Untuk menerima ilmu dari seorang guru yang ilmu itu justru ilmu musyrik. Mereka direndam, ya, mereka tuh direndam dari jam 12 malam sampai subuh di kolam renang. Untuk mendapatkan satu ilmu katanya. Insya Allah. 500 orang. Saya kemarin melihat ada dari Kampung Melayu, ya, ada dari Cianjur, Pak. Dari mana-mana datang, saya heran ini anak-anak mau ngapain? Ternyata mau gitu, Pak. Namanya wapak, Pak. Mau menerima itu harganya kurang lebih 100 sampai 120. Kalung. Kalau Bapak-bapak lihat, itu namanya wapak. Mereka mengatakan jimat. Mungkin ada yang buat kebal. Ya. Dan kami melihat, ternyata di Bogor itu, MUI Bogor itu sudah menganggap perguruan ini tuh sesat. Masalahnya adalah backingan ya. Backingan. Yang kita hari ini tuh Masya Allah, ini anak-anak muda sih, kita tuh bertanya, ini kemana Bapak Ibunya tuh kemana? Kalau hari ini kita melihat anak-anak sebesar itu, ya, sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita harapkan dari peradaban yang kita ingin bangun? Seperti minhajun nubuwah. Seperti peradaban Nabi. Bagaimana kita membangun, Pak? Miris sekali anak-anak seperti ini.
yang bapak-bapak hari ini, ibu-ibu yang hari ini yang memiliki anak, tolong Pak, perhatikan mereka. Jangan sampai mereka ikut-ikut hal kayak begini. Ini miris sekali. Ini berkaitan dengan tauhid. Kalau saja generasi kita tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diharapkan dari peradaban ini? Ya. Di luar sana banyak yang begal. Anak-anak umur segitu kan? Begal ya, copet, kemudian tawuran, itu anak-anak umur segini Pak. Ternyata kami baru tahu tuh, ngambil ilmunya dari situ. Dan mungkin bisa jadi itu hanya bisnis Pak. Nggak ada ilmunya. Hanya bisnis. Sugesti aja, keberanian itu hanya disugesti. Dengan uang 100-150 ribu, dapat jimat yang hanya sugesti. Masya Allah, itu generasi kita hari ini Pak. Generasi stroberi. Masya Allah. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu pembahasan terakhir. Ketika Allah sudah memberikan kota-kota Yatsrib itu menjadi kota lemah, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yaitu yang pertama adalah Rasulullah memberikan visi. Ya, apa visi Rasulullah dan para sahabat saya itu? Kota Yatsrib memiliki visi bukan hanya visi Jazirah Arab, tapi memiliki visi satu bumi. Satu bumi Pak. Maka yang pertama, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kalau visi kita hanya visi yang pendek, bisa jadi, ya itu yang hanya kita capai. Tapi bervisilah lebih daripada itu. Maka dakwah ini visinya harus visi bumi Pak. Itu yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Dari kota kecil ketika Rasulullah masih hidup, sampai jazirah Arab. Sudah didakwahi. Bahkan kisah tentang perang Mut'ah. Perang Mut'ah. Seorang sahabat Rasulullah, Abdullah bin Rawaha berkata, La nuqatil bil adad wala bil udad. Ketika perang Mut'ah, para sahabat saat itu menghadapi pasukan Romawi. Sahabat itu hanya berjumlah 3.000 orang. Dan pasukan Romawi berjumlah 200.000 orang. Mereka lemah saat itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha, La nuqatil bil adad wala bil udad. Demi Allah kata beliau, sesungguhnya kita berperang melawan musuh-musuh Allah bukan karena bilangan-bilangan. Bukan karena jumlah. Tapi kita berperang bersama Rasulullah SAW itu demi mempertahankan agama ini. Nah itulah yang memperkuat para sahabat saat itu. Kita tidak berbicara tentang bilangan hari ini. Walaupun hari ini kita kalau mengukur kesuksesan keberhasilan itu melalui bilangan Pak. Berapa kantor, perusahaan yang hari ini omsetnya melejit. Tapi lihat ya, kualitas keimanan orang-orang di dalamnya. Dan bersyukurlah orang-orang yang hari ini sering diingatkan tentang ibadah Pak. Kami di Darut Tauhid ada yaumiyah Pak, mutabah yaumiyah. Kami dituntut untuk achievement, nilai sekian memang. Tapi itu tidak lebih penting daripada achievement ruhiyah kami. Berapa sholat tahajud kami setiap hari. Berapa puasa kami. Berapa sholat rawatib kami. Berapa zikir kami setiap hari. Selalu diingatkan. Bersyukurlah kita yang selalu diingatkan tentang itu di setiap pekerjaan kita hari ini. Itu mahal Pak, kondisi itu mahal. Bahkan ada yang sudah azan saja masih meeting Pak. Yang sudah azan saja banyak yang masih meeting. Ya. Bahkan hari ini banyak orang yang sembunyi-sembunyi untuk hanya melakukan sholat. Ya. Sholat wajib, zuhur, sembunyi-sembunyi Pak. Supaya tidak diomeli oleh bosnya. Itu kondisi hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 25. Idz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a. Yaitu di waktu kamu menjadi congkak ya. Kan di perang Hunain ini jumlah kaum muslimin banyak saat itu. Jumlah musuh sedikit. Kemudian timbul rasa sombong. Kemudian Allah firmankan, di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Ya, karena banyaknya jumlahmu. Falam tughni 'ankum syai'a. Maka jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat sedikit pun. Ya, tidak bermanfaat sedikit pun. Allah ingatkan. Maka dari itu Pak, hari ini
Jangan dasarkan sesuatu terhadap jumlah, bilangan, atau hal yang berkaitan dengan kuantitas. Tapi bagaimana kita berbicara tentang kualitas. Dan kualitas yang paling Allah inginkan adalah kualitas iman kita. Mudah-mudahan setiap cerita, setiap kisah yang tadi kita lantunkan menjadi ibrah untuk kita, Pak. Menjadi ibrah untuk kita. Sedikitnya kita kalau berkualitas, lihat seperti sahabat yang hanya 120.000 kurang lebih bisa mewarnai sepertiga dunia. Hari ini kita miliaran orang, 80% kaum muslimin, tapi hanya buih di lautan, tidak berkualitas. Ayo Pak, awali dari mana? Awali dari generasi kita. Mungkin kita sudah tua, mungkin kita sudah tidak mampu, tapi jadikan generasi setelah kita itu mampu. Tapi ingat, jangan dekatkan generasi kita seperti yang tadi itu. Yang ada di Gunung Bunder kemarin itu. Mereka mencari jati diri dengan cara ilmu-ilmu yang gak jelas. Ayo Pak, yang punya anak hari ini, ikhwan wa akhwat, sekolahkan mereka di tempat-tempat yang memang mengajarkan keimanan. Hadirkan nuansa ruhiyah di rumah-rumah kita. Buat halaqah-halaqah yang memiliki 1, 2, 3 orang anak. Buat halaqah-halaqah Quran Pak. Di rumah kita. Ajarkan Al-Fatihah itu dari lisan kita, bukan lisan orang lain. Supaya kita memiliki porsi. Jangan-jangan ketika generasi anak kita adalah generasi yang telah membebaskan Al-Aqsa. Dan kita memiliki porsi Pak. Bayangkan kalau kita nggak memiliki porsi. Hatta belajar ngaji pun alif bata. Kita tidak pernah ajarkan ke anak kita. Belajarnya dari orang lain. Nah, kita nggak dapat amal jariah dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tadzkir untuk kita semuanya. Jadi menjadi semangat untuk kita mengawal generasi-generasi seperti generasi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Kita tutup kajian kita dengan hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.